Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif at-tabarruku bi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebelumnya sudah bahas tentang masalah tabarruk dan juga kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, di mana mereka bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sebagian sahabat yang bertabarruk dengan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad berkata, ru'ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wadi'an yadahu ala maq'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mimbari thumma wada'aha ala wajhihi. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma pernah terlihat meletakkan tangannya pada tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar, lalu mengusapkannya ke wajahnya. Allah. Nah, jadi ini adalah bagian dari tabarruk. Wa an ibni Qusayd wal Utbi kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khala al masjidu jassu rummanatal mimbari allati talil qabra bimayaminihim thumma istaqbalul qiblata yad'un. Intaha. Dan juga diriwayatkan dari Ibni Qusayd dan juga Al-Utbi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza khalal masjid, apabila masjid sedang sepi, jassu rummanatal mimbar, mereka menyentuh rummanah, bagian bulat atau pegangan yang ada di mimbar, dengan tangan kanan mereka. Ya, jadi ada bagian bulat yang dijadikan pegangan ketika seorang akan naik ke atas mimbar itu. Nah, itu pernah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika melihat masjid itu sedang sepi, mereka itu memanfaatkan kesempatan dengan menyentuh rummanah tersebut yang pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyentuh dengan tangan kanan mereka, bimayaminihim. Thumma istaqbalul qiblata yad'un. Kemudian mereka menghadap kiblat untuk berdoa. Intaha. Qala al-Mulla Ali Al-Qari syarihu Syifa, rawahu Ibnu Sa'din an Abdurrahman ibni Abdul Qari. Imam Al-Mulla Ali Al-Qari yang menyarai kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, beliau berkata bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abdurrahman ibn Abdul Qari. Wa rawa asy-Syaikh Ibnu Taimiyah an al-Imam Ahmad annahu rakhasa fit tamassuhi bil mimbari war rummanati wa dzakara anna Ibnu Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Yahya ibn Sa'id min fuqaha'il Madinati kanu yaf'aluna dzalika. Intaha. Dan juga Syekh Ibn Taimiyah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau memberi keringanan untuk mengusap mimbar dan rummanah pegangan bulatnya itu, dan ia menyebutkan bahwa Ibnu Umar, Sa'id ibn Musayyib dan juga Yahya ibn Sa'id dari kalangan fuqaha Madinah melakukan hal itu. Jadi secara fikih, dalam pandangan fikih, ini merupakan hal yang dinilai
tidak apa-apa, bahkan boleh. Ya. At-tabarruku biqabrihi asy-syarif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tabarruk, mengambil berkah dengan kubur beliau, dengan kuburan atau makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Lamma hadaratil wafatu Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab Amirul Mukminin hampir wafat, Allahumma shalli ala Muhammad, qala li ibnihi Abdullah, intaliq ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha faqul yaqra'u alayki Umaru as-salama. Jadi ketika Sayyidina Umar sebelum wafat, beliau berkata kepada putranya yang bernama Abdullah. Apa kata Sayyidina Umar kepada Abdullah? Intaliq ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha faqul yaqra'u alayki Umaru as-salama. Pergilah engkau kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu katakan bahwasanya Umar menyampaikan salam kepadamu. Wala taqul Amirul Mukminin. Tapi ya, jangan engkau katakan Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar berpesan kepada putranya Abdullah agar dia tidak mengatakan Amirul Mukminin di hadapan Sayyidah Aisyah. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran. Karena hari ini aku bukanlah pemimpin kaum mukminin. Ya, ini adalah bentuk dari tawaduknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibayhi. Dan katakan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Abdullah ibnu Umar pergi, fasallama wasta'dzana, thumma dakhala 'alaiha fawajadaha qa'idatan tabki. Lalu Abdullah pun memberi salam dan meminta izin kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian ia masuk menemui Sayyidah Aisyah dan mendapatinya sedang duduk sambil menangis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Faqala yaqra'u 'alayki Umarus salama wa yasta'dhinu ay yudfana ma'a sahibai. Lalu Abdullah ibn Umar berkata kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya Umar menyampaikan salam kepadamu dan meminta izin agar dikuburkan bersama dua sahabatnya. Allah. Ini kenapa Sayyidina Umar meminta izin kepada Sayyidah Aisyah agar bisa dimakamkan bersama Rasul dan juga Abu Bakar? Apa rahasianya? Bertabarruk dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana respon dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Faqalat kuntu uriduhu li nafsi. Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya sebenarnya tempat itu aku ingin untuk diriku sendiri. Wala uthiran nabihi al-yawma ala nafsi. Tetapi hari ini aku akan lebih mengutamakan Umar atas diriku. Allahumma shalli ala Muhammad. Falamma aqbala qil hadha Abdullah ibnu Umar qad jaa. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar sudah selesai minta izin dan Sayyidah Aisyah memberi izin agar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah bisa dimakamkan bersama kedua sahabatnya. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar datang, qal irfa'uni fa asnadahu rajulun ilaihi. Jadi tatkala Abdullah kembali, maka dikatakan kepadanya,
kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini Abdullah bin Umar telah datang. Lalu Sayyidina Umar berkata, angkatlah aku. Lalu seorang laki-laki menyangganya hingga ia bisa bersandar. Fa'asnadahu rajulun ilaihi faqala ma ladaik. Lalu Umar bertanya, apa hasilnya, gimana? Maka faqal Abdullah menjawab, alladzi tuhibbu ya amiral mu'minin adzinat. Allah. Sesuai dengan keinginanmu wahai amirul mu'minin, kata Abdullah, beliau telah mengizinkan. Jadi ini akhlak ya, luar biasa. Faqal alhamdulillah ma kana syai'un ahamma ilayya min dzalik fa idza ana qadaitu fahmiluni. Thumma sallama faqul yasta'dhinu Umar fa in adzinat li fa adkhiluni wa in raddatni ya wa in raddatni radduni ila maqabiril muslimin. Nah, setelah Sayyidina Umar mengetahui bahwasanya Sayyidah Aisyah telah memberinya izin agar bisa dimakamkan bersama kedua sahabatnya, Sayyidina Umar berkata, alhamdulillah, maka nasyai'un ahamma ilayya min dzalik. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada itu, daripada dimakamkan bersama Rasul dan juga Abu Bakar. Fa idza quditu, maka apabila aku telah meninggal nanti, maka bawahlah aku. Kemudian ucapkan salam kepada Sayyidah Aisyah dan katakan bahwasanya Umar meminta izin. Jika Sayyidah Aisyah nanti mengizinkan, maka masukkan aku. Tapi in raddatni wa in raddatni, jika beliau menolak, jika Sayyidah Aisyah nanti menolak, rudduni ila maqabiril muslimin, maka kembalikan aku ke pemakaman kaum muslimin, ya, ke pemakaman kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tabarruku bil qabrin nabawi fi madhhabi hafidhil Islam wa imami a'immatil Islam az-Zahabi. Berikut adalah at-tabarruk dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mazhab hafidhul Islam wa imam a'immatil Islam az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi. Qala al-Imam Syamsuddin Muhammad ibnu Ahmad az-Zahabi. Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad az-Zahabi berkata, akhbarana Ahmadu ibnu Abdul Mun'im ghairu marrah. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdul Mun'im beberapa kali. Hadatsana Abu Ja'far As-Saidalani kitabatan, bahwasanya aku diberitahu oleh Abu Ja'far secara tulisan. Hadatsana Abu Ali Al-Haddad huduran, dan aku diberitahu oleh Abu Ali Al-Haddad secara langsung. Hadatsana Abu Nu'aim Al-Hafidh qala hadatsana Abdullah bin Ja'far qala hadatsana Muhammad ibn Asim qala hadatsana Abu Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar annahu kana yakrahu massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar tidak menyukai menyentuh kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qult, saya berkata. Nah, siapa yang berkata di sini? Az-Zahabi. Kariha dzalika li'annahu ra'ahu isa'ata adabin. Beliau membenci atau tidak menyukai hal itu karena menganggapnya sebagai kurang akhlak, ya, kurang adab. Wa qad su'ila Ahmadu ibnu Hanbal an massil qabrin nabawiyyi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san. Rawahu anhu waladuhu Abdullah ibnu Ahmad.
Dan Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya tentang menyentuh makam Nabi SAW dan juga menciumnya. Maka Imam Ahmad tidak melihat ada masalah dalam hal itu. Jadi ini masalah fikih ya. Jangan dimasukkan ke masalah akidah. Ya, ini masalah fikih boleh dan tidak boleh, makruh atau tidaknya. Ya, jadi jangan dimasukkan ke pembahasan akidah. Yang tidak percaya ini murtad, jangan. Yang tidak percaya ini sesat. Fa in qila fa halla fa'ala dzalika as-sahabatu qila li'annahum ayanuhu hayyan. Lalu misalkan jika ada yang berkata, mengapa para sahabat tidak melakukan itu? Kalau memang tidak ada masalah dengan menyentuh makam Nabi SAW, lalu kenapa para sahabat tidak melakukan itu? Jawabannya apa? Qila li'annahum ayanuhu hayyan. Maka bisa dijawab karena mereka telah menyaksikan beliau, melihat Nabi SAW ketika masih hidup. Jadi mereka sudah puas, ya, sudah melihat Nabi SAW. Sedangkan kita nih yang sama sekali tidak melihat Nabi SAW secara langsung. Wa tamallau bihi wa qabbalu yadahu. Di mana juga mereka telah menikmati kebersamaan dengan Nabi SAW dan telah mencium tangan beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, dan juga mereka hampir saling berebut karena air wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qatasamu sya'rahul mutahhari yaumal hajjil akbari. Juga mereka membagi-bagikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci pada hari al-hajjil akbar. Wa kana idza tanakhama la takadu nukhamatuhu taqa'u illa fi yadi rajulin fayudalliku biha wajhahu. Dan ketika beliau meludah, hampir tidak pernah ludah itu jatuh ke tanah, kecuali pasti ada seorang sahabat yang menampungnya dengan tangannya lalu mengusapkannya ke wajahnya. Karena mereka sudah melakukan seperti itu. Jadi sedikit atau bahkan tidak ada yang menyentuhnya gitu. Tidak ada yang menyentuhnya. Nah, ini bisa dijawab dengan seperti itu. Sedangkan kita, kata beliau, wa amma nahnu falamma lam yasah lana mithlu hadzal nasibil awfar. Wa amma nahnu falamma lam yasah lana mithlu hadzal nasibil awfari taramaina ala qabrihi bil iltizami wat tabjili wal istislami wat taqbili. Adapun kita, sedangkan kita karena tidak lagi mendapatkan bagian besar semacam itu, tidak mungkin menyentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mandang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kita tidak bisa mendapatkan itu sekarang. Maka terus gimana? Maka kita mendatangi kuburnya, makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berpegang, melekat, memuliakan, menyentuh dan menciumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala tara kaifa fa'ala Thabit al-Bunani kana yuqabbilu yada Anas ibn Malik wa yad'uha ala wajhihi wa yaqulu Zaidun wa yaqulu yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala tara, tidaklah engkau melihat kaifa fa'ala Thabit al-Bunani, bagaimana yang dilakukan oleh Thabit al-Bunani. Kana yuqabbilu yada Anas ibn Malik, di mana Thabit al-Bunani yang mencium tangan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, lalu meletakkannya di wajahnya seraya berkata, ini adalah tangan yang telah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه wasallam. Dan
Semua perkara ini tidaklah mendorong seorang muslim melakukannya kecuali karena besarnya cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa ma'murun bi ay yuhibballaha wa rasulahu ashadda min hubbihi li nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'inah. Sebab ia diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, anaknya dan seluruh manusia. Wa min amwalihi wa minal jannati wa huriha. Bahkan lebih daripada hartanya serta dari surga dan bidadarinya. Bal khalqun minal mu'minina yuhibbuna Aba Bakrin wa Umar aktsara min hubbi anfusihim. Bahkan banyak kaum mukminin yang mencintai Abu Bakar dan Umar lebih dari cintanya kepada diri mereka sendiri. Hakalana Jindar annahu kana bi Jabalil Biqa'i fasami'a rajulan sabba Aba Bakrin fasalla sayfahu wa daraba 'unuqah walau kana sami'ahu yasubbuhu aw yasubbu abahu lamastabaha damahu. Nah, di mana di sini ada satu cerita bahwasanya Jundar menuturkan kepada kami bahwa ia berada di gunung Al-Biqa. Fasami'a rajulan sabba Aba Bakrin. Lalu ia mendengar seorang mencela Abu Bakar. Lalu ia menghunus pedangnya dan menebas lehernya. Ya, ini kecintaannya kepada Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mendengar seseorang yang mencela Abu Bakar, dia membunuhnya, menghunus pedangnya. Walau kana sami'ahu yasubbuhu aw yasubbu abahu lamastabaha damahu. Padahal jika ia mendengar orang itu mencela dirinya atau mencela ayahnya, tentu ia tidak akan menghalalkan darahnya, tentu ia tidak akan membunuhnya. Nah, berarti lebih cinta kepada Abu Bakar dibandingkan pada diri dan juga ayahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ala tara as-sahabata fi farti hubbihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ala nasjudu laka. Ala tara as-sahabah, tidaklah engkau melihat bahwa para sahabat fi farti hubbihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu besar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, ala nasjudu laka ya Rasul, apakah kami boleh bersujud kepadamu wahai Rasul? Faqala la. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Falau adzina lahum lasajadu lahu sujuda ijlalin wa tawqirin la sujuda ibadatin kama qad sajada ikhwatu Yusufa alaihi salamu li Yusufa. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk sujud kepadanya, tentu mereka akan bersujud kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud ibadah. Seperti saudara-saudara Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Seperti saudara-saudara Yusuf alaihi salam, di mana mereka bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kadzalika al-qawlu fi sujudil muslimi liqabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabil at-ta'zim wa at-tabjil la yukaffaru bihi aslan bal yakunu 'asiya. Demikian pula hukum bagi seorang muslim yang bersujud di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud pengagungan dan pemuliaan, maka apakah dikatakan dia kafir? Tidak, ia sama sekali tidak kafir karenanya. Terus bal yakunu 'asiya, akan tetapi ia dihukumi sebagai orang yang telah bermaksiat, ya, karena tidak boleh bersujud ke kubur. Falyu'arraf anna hadza manhiyun anhu wa kadzalika as-salatu ila al-qabr. Nah, maka
orang yang melakukan itu harus diberitahu bahwa hal itu dilarang. Begitu juga hukum sholat menghadap ke kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin.